Baik, saya akan mengangkat judul membangun skill komunikasi interpersonal sebagai investasi rezeki di masa depan. Di sini kata kuncinya rezeki ya, teman-teman. Kita tahu ya, rezeki itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan ya oleh Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam rangka mendapatkannya, itu kadang-kadang ada sebagian rezeki yang kita harus mengusahakannya. Ada yang sudah diberikan, given, ada yang harus kita usahakan. Nah, menurut saya, dengan kemampuan komunikasi interpersonal, ini adalah salah satu kunci terbesar untuk menjemput rezeki Anda di masa depan. Oke, makanya ini sangat penting untuk dibahas. Em, di lini pekerjaan saya, bidang atau skill komunikasi interpersonal ini sangat penting sekali ya, karena baru-baru ini saya juga ditunjuk untuk bekerja di International Office Universitas Brawijaya, sehingga salah satu eh, bagian dari tugas saya adalah membangun partnership, relationship dengan negara-negara di Asia Tenggara, sekitar Asia Tenggara. Dan juga termasuk membina, bukan membina ya, mengayomi. Apa kalau bahasa Jawa itu ngomong ya? Ngomong itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Mengayomi teman-teman mahasiswa asing yang ada di Universitas Brawijaya ini. Oke, teman-teman, ini adalah foto ketika saya bulan September kemarin itu diundang oleh UNESCO Rumania. Tahu Rumania ya? Rumania itu di Eropa Timur ya, teman-teman. Tetangganya Hungaria, Ceko ya. Ibu kotanya Bukares. Kalau Hungaria itu Budapest gitu ya. Agak beda-beda dikit. Nah, kemarin saya diundang oleh UNESCO Rumania untuk menghadiri sebuah conference tentang developing adult skill ya. Tentang skill lagi. Adult skill tuh ya sebenarnya kerjaannya teman-teman perpustakaan ya, seperti literasi, numeracy, skill, dan sebagainya. Saya dibina untuk memaparkan bagaimana developing adult skills di Indonesia dan bagaimana peran perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan ke arah sana. Nah, dulu ini karena topik utamanya adalah buku ini ya, How to Win Friends and Influence People. Jadi teman-teman ketika saya mahasiswa dulu, tepatnya sekitar tahun 2005-2006, saya itu pernah terjebak, bukan terjebak, tergabung ya dengan bisnis multi level marketing. Dan itu saya anggap sebagai pengalaman terbaik saya ketika kuliah, sekaligus yang terburuk. Jadi pengalamannya gaduh-gaduh, teman-teman. Nah, yang baik, pengalaman yang baik itu adalah komunitas dari para pengusaha multi level marketing itu yang menitik beratkan pada pada self development, pada pengembangan diri. Jadi kan multi level marketing itu kan ya ada produknya gitu kan. Kita nawarin produk, tapi kita juga nawarin orang untuk join kan, jadi member gitu kan di bawah kita. Nah, tentunya untuk menawarkan orang untuk jadi member itu kan harus ngomong, kita nggak bisa kita cuma nonton YouTube doang ya, atau diem-dieman nggak bisa. Kita harus ngomong sesuatu, harus menyampaikan sesuatu yang sifatnya persuasif, argumentatif. Jadi ngajak orang supaya mau ikut sama kita. Kira-kira gitu. Nah, pada waktu itu ketika saya awal bergabung, komunitas saya gitu ya, itu meminta kita semua untuk membaca dua buku wajib ya. Yang pertama adalah Berpikir dan Berjiwa Besar, judul karangannya David Schwartz. Ini juga buku lama tahun 1950-an, The Magic of Thinking Big kalau bahasa Inggrisnya yang asli ya. Dan yang kedua adalah buku ini, How to Win Friends and Influence People. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sekarang judulnya adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Jadi secara judul sudah sangat to the point banget gitu loh. Kalau Anda mau cari teman, Anda nggak punya teman nih, atau teman Anda sedikit, Anda mau cari teman, ya ini bukunya, gitu kan. Kamu ingin um, mempengaruhi orang lain, ingin mengajak orang untuk punya pikiran yang sama dengan kamu. Gimana caranya? Ya ini caranya, ada di buku ini. Udah jelas banget gitu loh judulnya itu. Ya kan? Ini adalah karangannya Dale Carnegie. Ini ditulis tahun 1930-an ya, teman-teman. Jadi sampai sekarang itu masih dicetak ulang dan diperbarui dengan tema-tema yang kekinian kayak digital age dan sebagainya. Jadi um, tapi luar biasanya bisa bertahan selama itu. Jadi artinya buku ini masih terus dipakai oleh kalangan bisnis, khususnya bagi teman-teman bisnis MLM apa aja. Jadi itu pasti mewajibkan anggotanya untuk baca buku ini karena mempersuasi orang lain, gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus di buku yang kedua. Sebelumnya, teman-teman, ada sebuah teori yang menarik sekali. Namanya adalah Six Degrees of Separation.
Jadi teorinya kira-kira gini, Anda dengan orang lain, atau gini deh, Anda, Mas Iqbal aja deh, Mas Iqbal itu saat ini, ada nggak orang yang paling Anda ingin temui tapi bukan keluarga, juga bukan teman? Ada nggak, Mas? Percaya atau tidak, kalau menurut teori ini, jarak antara Mas Iqbal dengan Elon Musk itu hanya 6 orang. Percaya atau tidak? Jadi Mas Iqbal, terus siapa, terus siapa, terus siapa, siapa, baru Elon Musk. Kira-kira seperti itu. Dan ini bukan dugaan ya teman-teman. Ternyata saya pelajari lebih dalam. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh banyak orang dari kalangan psikologi, dari kalangan mathematician, ya. Dan mereka menggunakan teori-teori probabilitas, perumusan-rumusan dan sebagainya, dan semuanya mirip. Mereka menyatakan bahwa jarak antara kita dengan orang lain, ya terutama yang kita inginkan gitu ya, kita inginkan ketemu gitu, itu kurang lebih 6 degrees atau 6 orang. Ada yang bilang hanya 4 orang, ada yang bilang 7 orang, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi jarak kita dengan orang yang kita inginkan itu hanya 6 orang. Nah ini waktu itu di gambar ini ya, ini ada dulu sampai ada sebuah permainan yang sampai saya nggak tahu kalau sekarang ada artis namanya Kevin Bacon. Buat teman-teman yang suka nonton Hollywood ya, ada artis Kevin Bacon, sekarang udah agak tua. Kalau dulu tuh ganteng, ganteng orangnya. Kevin Bacon eh, main film Footloose dan sebagainya yang ada joget-jogetnya itu ya, dance-dance itu. Silakan nanti dilihat di internet ya, siapa Kevin Bacon. Waktu itu sangat terkenal. Nah, sampai ada permainan seperti ini. Ayo siapa sayembara gitu ya. Ayo siapa orang-orang US yang bisa bikin hubungan koneksi antara Anda dengan Kevin Bacon. Tapi jaraknya 6 orang aja. Ayo coba silakan sayembara. Pokoknya dia mendata siapa nama-nama di dalam kontaknya, teman-temannya, kenalan-kenalannya itu yang kira-kira dia itu bisa menghubungkan dia sampai ke Kevin Bacon. Kira-kira seperti itu. Dan itu mulai banyak yang bermunculan. Oh, ada yang 6, ada yang 5, terus ada yang tiba-tiba itu gini, tiba-tiba itu di suatu tempat ketemu dengan Kevin Bacon di lift gitu. Akhirnya langsung dia mengklaim, wah ini Kevin Bacon, berarti jarak saya cuma 1, langsung gitu, ketemu Kevin Bacon. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ternyata ini menarik gitu ya. Artinya begini, maka tugas kita sebagai orang kalau ingin memperluas hubungan adalah kita menggali di antara kenalan-kenalan kita, teman-teman kita yang ada di kontak kamu, yang ada di follower-follower kamu Instagram mungkin yang kamu nggak kenal gitu ya, di Facebook dan sebagainya. Itu kalau kamu gali, itu siapa tahu bisa membawa kamu ke orang yang ingin kamu temui. Contohnya masih tadi Elon Musk. We never know. Kita nggak pernah tahu loh. Jangan dikira, aduh Pak saya kan orang Malang, nggak mungkin lah ketemu orang US sejauh itu dan seterkenal itu. Loh bisa aja. Ini ada teorinya udah dibuktikan. Dan teori ini berdasarkan riset dari billion, ya miliaran komunikasi, miliaran chat, email, dan sebagainya. Jadi ini bukan dugaan, tapi sebuah teori, sudah hasil riset. Kira-kira gitu teman-teman. Teman-teman, percaya atau tidak. Dan se, se apa ya, selagi Anda menggali, selagi Anda berproses dewasa, jarak itu terasa semakin dekat, teman-teman. Dengan menggunakan teori ini, teman-teman, inilah perjalanan saya di Rumania, gitu ya. Jaraknya ternyata seperti ini. Jadi kita mulai dari titik saya ya. Ini saya tuh yang kiri bawah, ya kan. Saya bertemu dengan dosen FTP, namanya Pak Panji Deoranto. Silakan cek yang anak FTP. Pak Panji Deoranto dulu waktu sebelum pandemi itu kita ngobrol. Tiba-tiba saya kenal dengan beliau, ngobrol ya, dengan menggunakan teknik-teknik yang akan kita jelaskan di belakang nanti. Ngobrol, akhirnya beliau memperkenalkan saya kepada sebuah organisasi namanya SIMEO, Southeast Asian Ministers of Education, sebuah organisasi perkumpulan menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Saya bertemu dengan mereka, saya masuk ke grup mereka, ya ada berbagai negara Asia Tenggara di situ, ada komunitasnya dan ada direkturnya. Direkturnya pada waktu itu tahun 2019-2020 ya, waktu pandemi, itu namanya adalah Dr. Ethel Agnes Pascua Valenzuela, yang fotonya ada di sebelah kanan, garis berikutnya. Bu Ethel ini ada di grup chat kami. Jadi ada ratusan orang termasuk beliau. Kadang-kadang beliau nyapa, "Hai, good morning everyone," ya, about this program, lalalala gitu lah. Pokoknya follow up program-program yang mau kita inisiasi kan. Tapi setelah itu pandemi. Akhirnya saya memberanikan diri, saya ngechat. Hi, Ma'am Ethel, pleasure to meet you. My name is Aulia Lukman Aziz. Ya, I'm from Universitas Brawijaya.
Intinya saya ngomong, saya semangat ikut program-programnya Simeo, please share me with your program. Terus beliau menanggapi, meskipun nanggapinya agak lama ya, namanya juga direktur, kita warga biasa gitu ya, pasti sibuk banget gitu. Dijawab, nanti saya balas lagi, dijawab lagi, akhirnya saya pakai jurus ngundang. Nah, ini karena saya ini tukang 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 webinar ya, sejak pandemi itu jadi tukang webinar sampai sekarang. Ada acara apa? Langsung saya undang. Bu Ethel, saya undang. Saya punya acara gini. Datang beliau ngomong gitu kan. Nanti beberapa bulan kemudian ada acara lagi cocok temanya, saya undang lagi beliau. Bu, jadi pemateri lagi ya. Ini saya programnya beda nih gitu kan. Ngomong lagi. Akhirnya kita jadi kenal, kita jadi akrab, teman-teman. Nah, sampailah tahun 2023 kemarin saya undang lagi beliau ya di acaranya Prodi Administrasi Pendidikan awal 2023. Saya undang, Mem, beliau sudah pensiun, sudah selesai masa jabatannya sebagai Direktur Simeo. Sekarang beliau uh, bekerjanya di ASEAN Sekretariat ya, yang ada di Jakarta. Tapi beliau apa itu remote, jadi kerjanya dari negara asalnya dari Filipina karena baru punya cucu. Jadi beliau lebih banyak di Filipina sambil keliling. Jadi kerjaannya itu keliling aja ke Bangkok, ke Korea, kemana-kemana, ke Bali gitu. Nah, awal Juli kemarin beliau itu bilang, saya kan ngundang, Mem saya undang ya, saya ada cara begini. Loh, saya itu ada cari di Bali, tanggal berapa? Tanggal 3, gitu kan. Wah, mampir dong Mem ke Surabaya, kita belum pernah ketemu. Jadi selama itu hanya chatting-chattingan aja, nggak pernah ketemu sama sekali. Nah, ayo Mem ketemu, jaraknya dekat kok, hanya 1 jam penerbangan dari Bali, gitu kan. Terus dia cerita, saya akan datang ke acara ini. Nah, garis berikutnya ya, yang bawah itu, ada acara namanya Indan yang nyelenggaraan UNESCO di Bali pula, kenapa saya nggak bisa hadir gitu kan? Bilang, kamu hadir di sini, maaf, beliau bilang kamu hadir di sini ya. Terus saya bilang, aduh mem, kalau ini kayaknya saya nggak ada funding nih untuk hadir ke sana gitu kan. Jadi I think I will miss it gitu kan. I will miss it. Akhirnya terus, tapi keinginan itu terpendam, teman-teman. Langsung saya curhat ya, saya curhat. Kalau berangkat masa nggak dikasih duit nih sama fakultas itu. Wah kalau kayak gini sulit mas gitu, semuanya bilang sulit mas, ya sudahlah, saya pendam keinginan saya gitu kan. Ini itu ngechat saya, Lukman, em, kamu datang ke Bali ya, saya undang kamu sebagai speaker dan kamu akan dibiayai oleh panitia semua. Kaget saya, nggak salah orang nih gitu kan. Saya I'm still junior gitu kan. Mohon maaf Kak Izla, saya merendah dulu gitu ya posisinya karena I feel I'm nothing compared to UNESCO yang maha besar gitu ya. Bukan siapa-siapa, mem, saya masih junior, saya gelar doktor, PhD. Dia bilang nggak apa-apa, baik lu main. Udah kamu dekat, kamu pilih pesawat jam berapa, pulang kapan, sampaikan panitia, mereka yang akan siapin. Wah, kira-kira gitu. Wah, luar biasa ini, ke Bali gratis gitu kan, disediain penginapan gitu kan. Ya udah, saya pikir panjang, saya sambil mikir, nah saya ini di Bali ngomongin apa gitu kan, sambil mikir persiapan presentasi. So, singkat cerita, datanglah saya ke Bali itu dan saya menjadi speaker di forum UNESCO, ya kan, ada direktur UNESCO, ada orang pejabat kementerian kita gitu kan, agak agak dredeg juga ya, agak 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 dagdikduk juga gitu ya. Eh, Tentu di situ pesertanya kan banyak, ada 300 orang from many countries gitu kan, dan itu saya kenalan sebanyak mungkin yang saya bisa. Saya kenalan, ngobrol sebentar, kenalan, ngobrol sebentar, kenalan, ngobrol sebentar, kenalan. Dan saya kenal dengan seorang namanya Corina Buzoyanu, orang Rumania yang ada di sebelah kanan, paling ujung, ya, yang di gambar ini. Corina adalah dosen di kampus di Rumania, National University of Political Science and Public Administration. Kenalan, ngobrol, gitu kan. Saya normatif aja, Mem, kapan bisa saya undang ke Indonesia, ya kan, cara di kampus saya dan sebagainya. Oh ya bisa, ini kami di Eropa itu ada ini apa, ada program hibah, kita bisa bekerja sama dengan non European country. Wah bagus, saya tahun depan yuk kita wujudkan. Nah, selesai acara itu, saya keep in contact dengan dia. Saya chat, hey how are you dan sebagainya. Yuk kita MOU-an yuk antara universitas Anda dengan universitas saya. Ya kita janjian. Oke, kita urus ya. Ini saya punya draft MOU, silakan dipelajari. Kalau oke, tanda tangan sana.
nanti saya bawa tantangan rektor sini. Dan terjadi sudah. Nah, pada suatu ketika, di masa-masa itu dia tanya, Lukman, lagi-lagi ajakannya sama, Lukman, saya di Rumania juga akan menggelar acara seperti di Bali kemarin. Gitu kan? Would you like to come to Bukares? Dia bilang seperti itu. Wah, saya langsung kaget. Beneran ini diundang ke Bukares gitu kan. Ngimpi apa gitu kan. Ya saya bilang, sure, why not gitu kan. Meskipun agak berkeringat dingin, ngapain saya ke Bukares ngomong apa gitu kan. Oke, okay, I will prepare the invitation. Ya, you will be the speaker for this topic dan sebagainya. Mateng, wes pikir belakangan. Yang penting proses dulu, jalan dan sebagainya. Semua dari situ saya pilih itu tiket keberangkatan saya pilih lewat mana transitnya dan sebagainya. Itu semua mereka bayarin. Saya pilih sesuka hati. Wah, enak kan? Jadi bayarin, singkat cerita, tibalah saya di Rumania dan saya menjadi pembicara di sana gratis. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini tujuan saya cerita seperti ini ya. Ini adalah the power of interpersonal skill dan communication skill, teman-teman. Oke, ketika kita bicara komunikasi interpersonal, ada dua gaya, namanya informal dan formal. Ini saya sering bahas di kelas saya, gitu ya. Jadi informal itu adalah percakapan kita dengan orang-orang yang kita kenal, akrab, keluarga, intim, ya, ayah, ibu, adik, teman akrab, sahabatan lama, mulai SD dan sebagainya, teman kuliah tapi udah mulai akrab, udah sering main ke kosnya, ini informal ngomongnya. Formal adalah ketika Anda berurusan dengan orang-orang yang Anda nggak kenal, mungkin lebih tua, lebih senior, lebih tinggi jabatannya, lebih kaya, ya seperti dosen, rektor, dekan, mungkin profesor, mungkin Pak RT atau wali kota, bupati, gubernur dan sebagainya. Orang-orang yang levelnya sebut saja di atas Anda, gitu kan? Nah, kuncinya adalah ketika Anda menguasai kapan kita bicara informal dan kapan kita bicara formal, atau di antara keduanya kita campur semi-semi formal, kalau Anda luas melakukan ini, itu kunci dunia itu ada di Anda sudah. Oke, kunci kesuksesan dunia ada di tangan Anda. Karena kesuksesan itu bergantung pada orang, ya kan? Komunikasi kita dengan orang. Kalau kita menguasai kapan ngomong informal, kapan ngomong formal, itu udah setengah kekuasaan ada di tangan Anda. Kuncinya adalah sekarang bagaimana menggeser dari yang tadinya formal, itu kita geser pelan-pelan ke arah informal. Contoh, Anda ngomong sama saya, pertama kali, mungkin Anda masuk kelas saya, pasti ngomongnya formal dong, ngechat saya formal gitu kan. Selamat pagi Pak Aulia Lukman Aziz, nama saya Iqbal, NIM saya begini dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya tidak dapat masuk kelas karena saya sakit. Demikian atas perhatian Bapak, mohon maaf dan terima kasih. Gitu kan? Formal banget ngomongnya. Nggak apa-apa, that's good, that's good. If you can talk formal, ya, maka itu adalah kunci Anda membuka pintu komunikasi dengan orang-orang di atas Anda. Satu kunci. Mohon maaf, saya melihat kebanyakan, bukan kebanyakan, sebagian teman-teman mahasiswa ini agak kurang ketika bicara formal. Tapi kalau informal, oh udah lancar banget. Ini sama kayak ngomong ke kakaknya sendiri, adiknya sendiri gitu kan. Tapi kalau formal, mohon maaf, ini perlu dilatih lagi. Karena kunci Anda membuka komunikasi dengan dekan, rektor, wali kota, gubernur, presiden, direktur, dan sebagainya, itu adalah formal dulu. Baru setelah itu tugas Anda adalah menggeser komunikasi itu menjadi lebih informal. Gimana caranya? Ini seninya nanti ya. Seninya yang akan kita pelajari lebih dalam. Oke. Tolak ukurnya adalah Anda bisa ngomong sama saya dengan pakai kata wek wek wek. WK 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 gitu ya. Anda bisa ngomong ngechat Pak Dekan, Pak Rektor pakai WK 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 WK. Itu berarti Anda sudah geser. Kalau udah geser artinya apa? Anda udah akrab sama dia. Kalau Anda akrab sama rektor, kira-kira dijamin lulus nggak? Ya nggak dijamin lulus juga gitu. Tapi kalau ada apa-apa, enak nggak ngomongnya sama rektor? Enak. Oke, kemarin ada mahasiswa saya S2, mantan mahasiswa saya S1, tapi di fakultas lain, itu sekarang lagi S2. Nah, itu ngechat sama saya, itu udah bercanda gitu, ah bapak bisa aja gitu kan, pakai wek 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 dan sebagainya, wah bapak bohong kayak gitu. Itu berarti dia udah akrab sama saya, gitu kan. Artinya apa? Kalau suatu saat dia butuh bantuan saya, Pak, tolong bantuin saya dong, ini gini-gini. Oke, tenang tak bantu, karena saya udah jadi temennya gitu kan. Dia sudah membayar harganya untuk menjadi teman saya akan membantu keinginan dia. Tapi kalau hubunganmu masih formal, masih yang selamat pagi Pak Oleh Lumazi, kira-kira kalau ada butuh bantuan saya bantuin nggak? Cenderung tidak, ya, karena urusan saya banyak. Banyak keluarga dan teman saya yang harus saya tolong dulu dibandingkan kamu yang jauh orang lain. Gitu kira-kira, paham ya? Oke, nah ini terakhir nih, bagian terakhir. Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Kak Angela ya. Bagaimana kita membangun kesan pertama dengan lawan bicara yang level atas. Ingat,
kita nggak bicara ngomong dengan orang yang levelnya di bawah kita, adik kelas, adik kandung, dan sebagainya. Oke. Terus, atau yang levelnya sama dengan kita. Mas Iqbal dengan mungkin teman-teman yang di RSC yang masih seangkatan semester 3, semester 5 masih sepantaran lah. Kita nggak bicara itu, tapi kita bicara dengan orang-orang yang mungkin sudah sarjana, udah lulus, mungkin udah bekerja, mungkin udah jadi manajer, mungkin udah jadi direktur, udah jadi pejabat, dekan, rektor, wali kota, gubernur, presiden, dan sebagainya tadi itu. Apapun nama jabatannya, pokoknya yang dunianya udah beda. Anda mahasiswa, dia sudah kerja di dunia profesional. Kita bicara itu. Oke, teman-teman, bagaimana membangun kesan dengan lawan bicara yang levelnya di atas. Dan ini kita ambil dari bukunya Dale Carnegie. Tadi sudah disebutin sebagian oleh Kak Angela. Saya akan memperdalam saja. Yang pertama, yang selalu saya provokasikan ke teman-teman mahasiswa adalah Anda harus punya kartu nama, teman-teman. Bikin kartu nama, itu murah banget. Kalau mau, desainnya saya kasih habis ini. Saya share desain kartu nama saya, silakan dipakai. Ganti aja dengan namamu, alamatmu. Gitu kan? Kenapa kartu nama? Karena kartu nama ini yang sekecil itu ternyata membuat Anda itu nampak lebih profesional loh. Percaya atau tidak? Ya, Iqbal yang sebelumnya masih biasa dipandang sama orang luar ya, orang profesional, mahasiswa masih kecil, mahasiswa masih cenderung diremehkan. Terus terang aja, banyak orang luar tuh kalau lihat mahasiswa, mahasiswa bisa apa gitu kan. Tapi begitu Anda keluar kartu nama, mohon maaf Pak, ini kartu nama saya, boleh saya minta kartu nama Bapak? Itu seketika berubah, jret, loh, kok keren ini ya, mahasiswa punya kartu nama. Saya aja nggak punya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini membuat tampilan Anda lebih profesional. Bikin kartu nama murah, tapi dampaknya bagi citra diri Anda sangat besar. Logo kampus atau organisasi mahasiswa yang diikuti bisa dipasang di kartu nama Anda. Nggak ada masalah kok. Kartu nama itu bukan harus ada jabatannya kayak surat keputusan presiden gitu, bukan ya. Cukup logo RSC, UB gitu kan, numpang numpang keren sama UB gitu kan. RSC, ada UB, ada tulisan Universitas Brawijaya. Terus nama Anda, jabatan nggak usah deh. Kalau memang jabatannya masih masih dianggap wah masih rendahan, masih baru anggota baru. Ya udah nggak usah jabatan. Tapi cantumkan nomor telepon, ya, alamat email. Kalau alamat tempat tinggal opsional, silahkan ditulis. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau kantor, Pak, saya kan RSC punya kantor Pak di ini gedung apa itu? Gedung apa yang sebelahnya GOR itu ya. Nah, tulis aja itu alamat itu. Alamat alamatnya itu gedung itu nggak apa-apa. Kantor RSC gedung ini lantai 1 nggak masalah, nggak ada masalah. Nggak harus alamat pribadi. Tapi pesan saya, alamat pertama nomor handphone, tolong jangan berganti-ganti. Oke, kalau sudah masuk ke tampilan profesional, nggak boleh ganti-ganti. Wah, hari ini AM3 murah, beli AM3. Minggu depan, oh Excel murah, beli Excel. Ganti lagi. Teman-teman, aku ganti nomor ya. Silakan silakan save yang nomor ini gitu. Aduh, udah jangan pusing. Orang profesional tuh maunya satu nomor forever. Terus yang kedua, alamat email tolong difikskan. Pakai alamat email yang mana kalau emailmu banyak. Terus pastikan pakai alamat email yang profesional. Jadi jangan yang ada nama lucu-lucu, Iqbal cute, gitu kan, Reni cute, ya dan sebagainya atau nomor-nomor aneh gitu kan. Jangan. Pastikan sekarang pakai satu email yang bisa dipakai selamanya. Oke, jadi pastikan nomor telepon tidak berubah-ubah lagi dan alamat email tidak mengandung yang lucu-lucu yang mengesankan Anda masih mahasiswa imut-imut. Nggak boleh ya. Jadi harus yang profesional. Nah, nanti caranya gimana cara menggunakan kartu nama nanti kita bicara lagi di belakang ya. Terus yang kedua, beri senyum yang, oh maaf ini salah cetak ya, yang tulis. Beri senyum yang tulus ya teman-teman. Kalau Anda beri senyuman yang tulus, pasti orang itu akan membalas senyum. Kenapa? Karena senyuman adalah bahasa universal yang bermakna sama di seluruh budaya. Ya, Anda pergi ke Asia, Eropa, Afrika, Amerika, senyum maknanya sama. Kalau kalau lambang tangan ya kayak jempol gini ya peace terus begini itu bisa berbeda-beda budaya jadi hati-hati juga gitu kan. Kalau saya pakai begini jari tengah di orang Amerika mereka akan marah-marah tapi di Indonesia apa sih maksudnya kan nggak terlalu nggak terlalu ngefek gitu kan budayanya beda. Tapi kalau senyum itu semua menganggap positif, gak ada senyum malah ngajak gasakan tuh gak ada gitu kan. Kamu senyum terus ngapain senyum? Anda ngajak perang ya? Nggak ada seperti itu. Ya, pasti berbalas senyum yang tulus pula, meskipun Anda berhadapan dengan mafia sekalipun. Coba Anda ketemu mafia, Anda kasih senyum, mari mas, gitu kan. Pasti balas senyum,
oh iya mari Mbak, gitu masih gitu. Ya, orang mafia itu masih punya hati. Ya, terus senyuman yang tulus, pintu komunikasi dengan kenalan baru Anda. Jadi jangan merengut ya, harus senyum. Kalau ada orang-orang yang terlahir dengan kontur bibir yang terlihat senyum, ya kan? Kayak Joker, bukan kayak Joker. Memang dari sananya itu memang apa namanya? Bentuk bibirnya itu kayak orang senyum, tanpa dia senyum. Ada orang yang dari lahir dia bentuk bibirnya nggak kayak senyum, kayak saya ini. Jadi saya harus bekerja keras untuk senyum. Jadi kalau banyak tuh mahasiswa saya zaman dulu gitu ya, ketika saya masuk kelas pertama kali, kan belum kenal saya gitu kan. Saya kan nggak, tentu saja nggak langsung senyum dong ya, kan saya jalan dulu ke meja, terus saya naruh tas dan sebagainya. Kan saya nggak senyum, ya kan? Itu orang langsung, terus gurunya gurunya keren gitu kan. Jadi begitu saya ngomong, halo teman-teman, assalamualaikum gitu, loh ternyata Pak Aulia lucu juga gitu lah gitu. Jadi saya harus bekerja keras untuk membangun senyum yang tulus teman-teman supaya nggak dibilang serem gitu kan. Dan senyuman yang tulus itu tanda-tandanya adalah ada lipatan di pelipis kita. Jadi teman-teman bisa cek ya, kalau Anda senyum Anda tulus, Anda ngaca, itu di pelipis ada lipatan kulit gitu ya. Dan Anda bisa menilai orang lain. Ini orang senyumnya tulus ke saya atau tidak, gitu kan. Itu dilihat langsung ininya. Kalau ada lipatan berarti tulus. Kalau enggak berarti dibuat-buat, gitu ya. Biasanya kalau nanti kamu nikah, itu kan ada resepsi gitu kan. Terus kan yang salaman tuh ribuan. Itu kadang-kadang kita mau senyum tulus tuh capek gitu kan. Akhirnya senyumnya jadi nggak tulus. Nggak apa-apa kalau itu memang capek gitu ya. Dari pagi sampai siang senyum terus disalamin. Terima kasih, terima kasih gitu terus ya. Capek juga gitu. Latihan ya. Tapi ini latihan kalau nanti kamu nikah kamu akan senyum selama 2 jam. Oke. Terus beri pujian yang tulus ya. Ini saya percepat karena waktunya kurang dikit ya. Semua orang itu suka dipuji walaupun malu-malu ya. Pujian yang tulus dan hangat akan menarik perhatian orang pada Anda. Dia akan menjadi senang kepada Anda, dan jika ia sudah senang kepada Anda, akankah yang Anda minta darinya diberikan? Jawabannya, ya, pasti diberikan. Itu puji itu. Biasanya kalau saya ngomong seperti ini, biasanya sambil di kelas gitu ya, wah ini batikmu bagus sekali mas. Itu pujiannya tulus dari hati saya. Dan orang enggak pak, ini batik lama. Padahal baru. Malu-malu dia, tapi senang dipuji itu, gitu loh. Nah itu perlakukan sama. Orang-orang yang di atas kita, levelnya, itu manusia juga. Ketika Anda puji mereka, itu mereka senang luar biasa. Apalagi mereka memang haus pujian gitu kan. Wah bapak keren sekali mobilnya, bajunya, apanya, kerudungnya, handphonenya, sebagai puji semuanya, kasih gitu, kasih aja ke dia, pasti dia senang sekali. Wah senang sekali, dia akan menjadi tertarik, kok orang ini muji saya ya, kok tertarik dengan saya gitu kan. Oh, mendekat mulai. Nah, lalu gunakan jurus berikutnya, jurus Deddy Corbuzier. Ini saya selalu ngomong kalau di momentum lain, saya bilang Anda harus jadi moderator talk show, Anda harus jadi Najwa Shihab, Anda harus jadi Deddy Corbuzier. Ketika Deddy Corbuzier itu bikin podcast seperti ini ya, ini tamunya Menteri Tenaga Kerja, Bu Ida Fauzia. Kira-kira yang lebih banyak ngomong Deddy atau Bu Menteri? Pasti Bu Menteri, ya kan? Yang lebih banyak nanya itu Bu Menteri apa Deddy? Jawabannya Deddy, gitu kan? So, Anda harus menjadi Deddy Corbuzier. Kenapa? Ketika Anda mendengarkan orang, terutama yang lebih senior, yang levelnya di atas Anda, itu mereka senang sekali. Karena pada umur-umur seperti itu, mereka itu suka didengerin, tapi nggak suka, suka cerita, suka didengerin, tapi nggak suka mendengarkan. Berarti kita yang lebih junior, kita harus invest tenaga, waktu untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi jadilah host talk show pribadi dengan beliau. Simaklah baik-baik semua ceritanya, berikan respon dan umpan balik agar ia tahu bahwa Anda betul-betul mendengarnya. Jadi jawab, kalau ada dia ngomong itu, oh begitu ya Bu, oh iya Pak ya, wah luar biasa ya Pak ya, oh Bapak hebat sekali. Kadang-kadang repetisi boleh ya, oh jadi Bapak itu mengawali karir dari bawah ya Pak, itu boleh. Itu menunjukkan bahwa orang ini benar-benar dengerin saya. Jadi dia semangat ceritanya, wah gitu. Terus balasannya buat kita apa yang dengerin? One day dia akan cari Anda, saya cari dong orang yang suka dengerin saya gitu kan. Dan kalau Anda butuh sesuatu dari dia, dia akan kasih. Gitu ya. Baik, pas waktunya habis. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya kita bisa diskusi, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Nanti kalau tidak cukup waktunya pun Anda bisa chat saya atau DM saya di Instagram. Oke, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Mas Iqbal.